belajar pada hari ini, baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Monggo untuk Mas Indra, dikitanya. Berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu harus terlebih dahulu ya. Marisa, Bibi, Indra, Nadia, Okta, Adi, Rizka, Arisa, sudah ada semua ya, sudah ada semua ya. Sebelum kita membahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu mau tanya nih, barangkali ada yang masih ingat perihal materi yang kita pelajari di minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Menuntut ilmu tentang apa? Menuntut ilmu. Tentang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu bagi umat muslim apa? Wajib. Kemudian ada menuntut ilmu ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama apa? Sabar. Kemudian berdoa. Seperti kita tadi ya, memulai dengan berdoa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis berdoa. Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Jadi, kenapa sih kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita? Yaitu kita untuk mengetahui ya definisi Al-Quran dan hadis. Kemudian kita meyakini isi dari Al-Quran dan hadis, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang akan menjelaskan tentang hal ini yaitu Bapak Faisal. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian fungsi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Kita Islam. Islam, ya benar. Kalau hadis? Hadis itu Sejarah, suatu perkataan, perbuatan, ketetapan dari Allah. Ya benar. Jadi sudah tahu ya apa itu Al-Quran, apa itu hadis? Sudah tahu ya? Ya. Terus sekarang kita mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Dibuka halaman 7, bisa dibaca. Nanti kalau yang tidak tahu atau tidak paham bisa digarisbawahi dan ditanyakan. Sudah dibaca semuanya? Ya. Apakah ada tidak paham dan digarisbawahi? Tidak. Ya, sekarang Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok harus membacakan atau mempresentasikan pertanyaan. Nanti bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Nanti bila belum ada solusi, nanti Bapak yang jawab. Untuk kelompok 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Silakan berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Sudah berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Sudah mendapat pertanyaan. Coba kelompok 1 perwakilan membacakan pertanyaan. Pertanyaannya begini, sini aja Pak. Nah, pertanyaannya maksudnya kalau hadis itu mengadakan bentuk yang tidak dalam Al-Quran itu bagaimana Pak? Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2.
Dari pertanyaan bahwa Benar Pak, soalnya. oh diulangi Bukan benar, soalnya kecil banget. Maksudnya pertanyaannya maksudnya puisi hadis untuk mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu bagaimana? bisa ditanggapi kalau lain. Puisi hadis yang tidak Siapa yang bisa disebutkan? benar. Cuma puisi hadis yang mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Oh, ya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Kayaknya Pak, Berdiri mas. fungsi hadis itu untuk memperjelas hukum yang ada di Al-Quran, bukan tidak diturunkan di Al-Quran. Mungkin seperti kayak perintah sholat itu kan yang dijelaskan hanya perintah sholatnya saja, tetapi mungkin cara-caranya kan tidak. Jadi hadis itu yang berfungsi untuk memperjelas hukum yang ada di Al-Quran tersebut. Tidak. Silakan itu. Dikira mas. Intinya dalam dari Pak. Intinya dalam buku. Silakan pak. Itu mengadakan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Katanya Pak Indra tadi kan. Iya menjelaskan. Iya sama saja. Maksudnya itu tidak ada kan, awalnya itu tidak ada kan. Katanya jadi ada. Katanya dijelaskan lagi. Ada yang bertanya lagi? Mungkin yang ingin bertanya lagi? Sudah. Tunggu kalau mau yang bertanya. Ini. Boleh. Dari kelompok kami, pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu diturunkannya atau diriwayatkannya itu secara mutawatir? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Terus apa yang dilakukan? Ya, Ewa. Jadi yang maksud utama itu kayak berangsur-angsur, tidak terkadang langsung. Karena Al-Quran itu kan mengikuti alur kehidupan yang terdahulu. Kayak dulu belum ada sebenarnya meminum homer itu haram gitu. Terus ketika zaman Nabi itu tidak diperbolehkan. Dan turun ayat hukum tentang tidak diperbolehkannya minuman haram. Ya, gimana Pak? Pak yang ditanya bagaimana? Dari jawaban. Pada intinya mutawatir ini Al-Quran ini diturunkan karena kondisi yang ada pada saat itu, karena ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, makanya itu turut wahyu yang bernama Al-Quran itu. Ini seperti itu. Ya Pak. Ya. Sudah paham anak-anak apa yang kita pelajari hari ini? Coba sekarang dulu menanya. Baca. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Terus, Mbak Vivi coba sebutkan salah satu fungsi Al-Quran. Pedoman makhluk dari Ahmad hadis. Apa pengertian hadis? Tapi itu juga sesuatu yang benar-benar Nabi Muhammad SAW berkata, katakan, oke, katakan.
Mbak Eka, Umi, Adi. Menguatkan dan menugaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, Sekarang Bu Guru mau minta salah satu dari kalian menunjukkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang ditunjuk makanan? Mas Aji. Kesimpulannya itu Al-Quran dan hadis ini merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita karena itu yang menjadi pedoman untuk hidup kita, untuk menuju ke surga yang akan menuju kita menuju ke jalan yang benar. Untuk pertemuan minggu depan, Bu Guru minta kalian kerjakan soal aktivitas mandiri di halaman 28 ya. Ya. Semuanya Bu? Ya. Saya mulai. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi